Ya, selamat pagi atau siang atau sore, tergantung jam berapa Anda menonton video ini ya. Saya akan melanjutkan penyampaian materi saya yang waktu itu tertunda pada hari beberapa waktu lalu. Saya sudah sempat mengajar, namun kemudian masih ada satu SKS saya mengajar yang belum saya lakukan. Nah, saya akan melanjutkan dengan materi lanjutan mengenai eh, logika matematika yang kemarin sempat dibahas ya. Jadi pada pertemuan terakhir saya sudah sempat membahas itu, yaitu tentang logical equivalences ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang eh, adanya proposisi ya. Kemudian ada proposisi gabungan dengan berbagai tabel kebenaran. Nah, kemudian setelahnya saya sudah sempat menyinggung bahwa untuk membuktikan bahwa untuk membuktikan dua kompon proposition yang logically equivalent, pertama-tama bisa dilakukan dengan menggunakan tabel kebenaran, gitu ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, selain menggunakan tabel kebenaran, cara untuk membuktikan bahwa dua kompon proposition itu adalah logically equivalent adalah dengan menggunakan yang namanya eh, series of logical equivalences. Jadi tujuan saya yang berikutnya adalah untuk membahas eh, bagaimana kita membuktikan bahwa dua kompon proposition itu adalah ekuivalen dengan membuat atau dengan mengembangkan deretan logical equivalences. Tetapi logical equivalent untuk membahas tentang apa itu pembuktian logically equivalent. Dua common proposition itu adalah equivalent dengan logical equivalences itu adalah dengan cara sebelumnya kita harus memahami sejumlah hukum-hukum ya. Tanpa hukum-hukum yang saya jelaskan kemarin, kita tidak akan mengerti. Maka saya menjelaskan ada identity law, ada domination law, idempotent law, ada double negation law dan sebagainya ini. Anda nggak perlu menghafalkan nama hukumnya apa gitu, nanti tidak ditanya itu di ujian. Nah, yang penting Anda mengerti daftar ekivalensi ini. Nah, setelah menjelaskan semua tentang daftar ekivalensi yang saya sampaikan, maka saya akan membahas tentang eh, bagaimana kita membuktikan ya, bagaimana kita membuktikan bahwa dua compound proposition itu adalah logically equivalent. Ini kita akan menunjukkan kepada Anda bahwa dua compound proposition ini adalah logically equivalent. Bagaimana cara membuktikan ini? Ini adalah bentuk jadinya ya. Ketika kita melihat bentuk jadinya sepertinya enak sekali ya, semuanya berjalan dengan lancar ya. Tetapi kita perlu mengerti itu dari mana asalnya ya. Saya biarkan yang bentuk yang sudah lengkapnya, tetapi kita perlu mengetahui itu dari mana berasal ya. Mungkin ini saya hapus saja walaupun sudah sempat terlihat ya. Bagaimana cara membuktikan itu? Pertama, cara membuktikannya adalah kita tulis ulang dulu ya. Kita tulis ulang dulu soalnya ya. Soalnya seperti apa? Kita tulis ulang terlebih dahulu ya. Sebentar ini pensil saya mengalami gangguan. Oke, sudah bisa. Saya gunakan warna ya biru ya. Nah, jadi kita akan membuktikan apakah ini dengan ini logically equivalent atau tidak. Nah, kita membuktikannya caranya begini.
negasi P, or negasi P dan Q. Nah, ini ya. Soalnya ini harus cocok, harus sesuai dulu, dicek dulu soalnya apa benar atau tidak. Ini ekuivalen dengan apa? Atau tandanya kurang jelas ya. Nah, ini kita eh, harus melakukan apa dulu ya? Harus melakukan apa dulu? Ada dua kemungkinan dengan hukum ini. Ketika kita menggunakan hukum De Morgan, maka kemungkinan langkah pertama adalah negasi P, ya, negasinya masuk ya menjadi negasi P dan negasi negasi P dan Q. Nah, ini mengerti dulu nggak ini? Jadi ini masuk ke sini, ini tandanya berubah, kemudian negasinya ditaruh sini ya, seperti itu. Itu langkah pertama, ya, langkah pertama. Nah, langkah keduanya caranya lain. Nanti saya kasih tahu. Ini langkah pertama. Biasanya saya hanya menunjukkan satu cara saja, tapi ini saya mau menunjukkan beberapa cara. Yang kedua adalah negasi P, ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya ini kurungnya dihilangkan tidak apa-apa, ya. Negasi P dan T atau negasi Q seperti ini. Terus negasi P dan P ini 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 ya. Pertama ini tadi hukum De Morgan, negasinya masuk, kemudian ini negasi sama negasi ini kan jadi P ya. Negasi masuk ke sini jadi OR, lalu dimasukkan lagi jadi negasi P, negasi Q. Terus ini jadi ini seperti ini negasi P dan P, OR ya, OR ya, negasi P dan negasi Q ya. Seperti itu. Lalu negasi P dan P itu false. False or negasi P dan negasi Q. False atau sesuatu, false or sesuatu itu sesuatu juga. Maksudnya false or P. Ya, sama dengan P. Ya. Lalu ini maka berarti ini adalah negasi P dan negasi Q. Terbukti ya. Terbukti sesuai dengan soal ini. Nah itu saya bilang tadi pakai cara pertama ya. Cara yang cara pertama ini kita lihat. Nah ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Sama persis ya. Nah, tapi kita bisa pakai juga cara kedua. Cara keduanya seperti apa? Cara pertama, cara kedua. Cara keduanya adalah dengan cara, ini kita hapus dulu lagi ya. Kita tidak di awal melakukan terlebih dahulu melakukan demorgan, tapi kita biarkan dulu tanda kurung ini, lalu kita urus di dalamnya dulu. P or negasi P, ya, dan P or Q, ya seperti itu. Kemudian, nah, negasi dalam kurung ini ya P atau negasi P itu true dan P atau Q ya. True dan sesuatu itu adalah sesuatu juga jadi negasi P atau Q dimasukkan lagi jadi negasi P dan negasi Q. Oh ternyata menghemat satu langkah. Jarang dipakai tapi bisa juga dilakukan. Dan itu adalah dua contoh cara apa bagaimana.
bagaimana membuktikan bahwa dua compound proposition itu adalah bersifat logically equivalent. Gitu ya. Jadi ini seperti yang saya katakan di awal, bahwa we can also show that the compound proposition are logically equivalent by developing a series of logical equivalences using one of the equivalences in the following table at a time. Gitu ya. Sebenarnya ini kata-kata using one of the equivalences ini sebenarnya bisa saja dalam satu langkah bisa menggunakan lebih dari satu hukum, bisa saja. Nah, kemudian eh, sebelum saya masuk pada soal latihan logical equivalent, saya akan membahas yang lain ya. Jadi sebenarnya tadi tujuan kita membahas logical equivalences itu adalah, atau sorry, membahas tabel-tabel itu adalah untuk mendukung pembahasan mengenai logical equivalences. Tetapi selain itu, tabel-tabel yang sudah kita bahas tadi, yang di sini-sini, itu sebenarnya berguna untuk membuat kita mempelajari, memungkinkan kita untuk membantu kita untuk juga membuktikan apakah suatu compound proposition itu bernilai always true. Nah, itu juga bisa dilakukan, digunakan eh, apa? Kita bisa melakukan menggunakan tabel-tabel tadi itu untuk membuktikan compound proposition itu apakah always true atau tidak, apakah tautologi atau tidak. Ada lawannya tautologi adalah contradiction ya, yaitu bahwa compound proposition itu is uh, is always false ya, selalu salah. Tapi di dalam matematika kita tidak menggubris, kita tidak apa istilahnya, kita tidak memperhatikan adanya eh, kontradiksi ini. Kontradiksi ini kita abaikan gitu istilahnya. Nah, nah ini namanya logically equivalent, maksudnya common proposisi apa sama dengan compound proposisi apa gitu. Nah, selain itu kita juga bisa membuktikan bahwa suatu suatu apa proposisi ini apakah tautologi atau tidak. Nah, untuk membuktikan apakah tautologi atau tidak, kita bisa apa? Kita bisa membahas satu lagi contoh ya. Contoh tautologi itu kita cari yang gampang-gampang dulu untuk contohnya ya. Kita pakai soal ini aja, ya nomor 12 ini. Ya. Nah, ini kita pakai contoh yang gampang karena yang nggak terlalu gampang sekali. Sedang-sedang saja ini soalnya. Eh, nah, kita sama sama menggunakan hukum-hukum tadi itu. Jadi pertama kita punya negasi P dan P atau Q ya. Kita pakai kurung siku ini karena nah ini kita pakai ini. Jadi seperti ini ya. Ya. Hmm, ya. Seperti ini ya. Kita ada beberapa cara, tapi saya pakai cara salah satu cara yang saya yakini bisa juga selesai ya. Ini di dalamnya ditaklukkan dulu ya, negasi P dan P.
atau negasi P, negasi P dan P, atau negasi P dan Q. Maka Q seperti ini. Lalu ini kan negasi P dan P itu kan false, atau negasi P dan Q, maka Q ini jadi apa? Negasi P dan Q, kurungnya tidak harus kurung siku lagi ya. Maka Q. Nah, maka kita bisa menguraikan lagi negasi, negasi P dan Q atau Q. Karena apa? Karena kan ini kan ini kan P semua ini ya. Ini kan P kan ini. Ini Q, jadi not P atau Q gitu ya. Kita lanjutkan ini di sini saja, gitu ya. Jadinya apa? P, ekuivalen ya. P, P, atau negasi Q atau Q ya. Ya kan? Saya cocokin lagi. Ini benar. False atau negasi P dan Q. Negasi P dan Q, maka Q. Kemudian negasi P dan Q atau Q. Kemudian P, P atau negasi Q atau Q. Gini ya. Nah, setelah ini kita bisa melakukan apa? Bisa melakukan diputar-putar ya. Bisa jadi P atau bisa melakukan hukum komutatif ya. Lalu ini P atau true ya. Nah, di sini ya, ini true. Jadi tautologi ya, tautologi. Jadi itu salah satu eh, yang eh, hal yang kedua yang selain tadi kan pembuktian logical equivalence, kemudian sekarang pembuktian bahwa suatu proposisi itu nilainya selalu true. Jadi kalau hasilnya true begini, kalau ditaruh di tabel kebenaran sudah pasti dia satu semua. Ya, ini kita bisa membuktikan dengan cara ini. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, sebenarnya ini eh, saya bisa menyampaikan materi lagi, tapi sebenarnya Anda bisa latihan sekarang dengan ini ya. Bisa latihannya itu, ini kebetulan saya kasih ada salah satu contoh soal, kemudian ada, tapi Anda bisa banyak mengerjakan yang lain ya, bisa mengerjakan yang lain, terus juga ada contoh soal tentang tautologi gitu ya. Sebentar ini sayanya yang bagian ini saya hapus aja nih slide, karena sudah ditulis juga di bagian lain juga ada ini ya. Nah, udah. Nah ini ini saya kira ini begini saja. Nah sekarang untuk latihan soal, Anda seperti janji saya nggak meminta Anda banyak-banyak ya. Tapi kan banyak sedikit kan relatif ya, masalahnya di situ. Tapi ya setelah saya pikir-pikir, kayaknya Anda perlu latihan soal itu sebanyak 4 saja ya. Jadi ini satu, dua. Ini untuk PR ya. Oh, sebaiknya jangan jangan saya minta seperti itu. Sebaiknya ini saya minta Anda pilih dua ya, pilih dua. Nah, pilih dua saja dari sini. Nah, lalu ada, oh sorry sorry. Eh,
Ya benar, ini pilih dua. Ini nggak usah dulu. Lalu yang di sini, ini Anda mengerjakan eh, Anda mengerjakan yang nomor 8 dan 9. Ya. Ini Anda mengerjakan nomor 8 dan 9. Nah, ya saya ulang ya. Anda mengerjakan yang ini tadi, pilih dua. Ini pilih dua ya. Ini pilih dua. Lalu yang kemudian yang ini, itu yang pilih dua tadi yang pembuktian logically equivalent, tapi tidak menggunakan tabel kebenaran, menggunakan series of logical equivalence, yang menggunakan hukum-hukum tadi. Nah, yang ini, Anda membuktikan ini, membuktikan bahwa ini tautologi. Ada dua soal itu. Kalau yang ini enggak saya minta Anda pilih, dua saja. Nomor 8 dan 9. Ya, nomor 8 dan 9. Tapi kalau Anda nggak bisa nomor 8, Anda nggak apa-apa. Jadi ini wajib ya. Nomor 9 ini wajib. Nomor 8 ini opsional. Opsional ini kalau bisa Anda mengerjakan. Kalau nggak bisa Anda jangan stres. Karena nomor 8 ini untuk pertama kali Anda belajar logika matematika, Anda akan kesulitan. Mungkin. Mungkin akan kesulitan. Jadi nomor 8, kalau Anda belum bisa, ya nggak apa-apa. Santai aja. Kan kadang kita mengerjakan soal kan nggak harus langsung bisa. Kalau langsung bisa ya nggak perlu kuliah, langsung bisa dengan sendirinya, ya kan? Tapi kan aneh juga kalau orang baru belajar awal-awal langsung bisa semua gitu. Ya nggak harus. Tapi kalau Anda ternyata nomor 8 itu bisa mengerjakan, wah berarti Anda sangat berbakat ya. Anda memang luar biasa. Kalau nomor 8 belum bisa, itu sangat wajar. Untuk pertama kali, Anda kemungkinan mengalami kesulitan untuk menjawab nomor 8. Saya kira itu saja dulu dari saya. Tambahan waktu saya yang kemarin saya apa tidak sempat meninggalkan kelas lebih awal, tidak sampai 45 menit ya, tapi memang Anda kan habis ini latihan-latihan soal. Sama aja kalau misalnya saya mengajar di kelas, sama aja nanti Anda juga latihan soal juga ya, keaktifan Anda juga. Karena saya nggak menjelaskan lebih banyak lagi. Saya kira itu saja. Jadi ada jumlah PR itu eh, ada tiga. Nah, biasanya PR ini dikumpulkannya kapan? PR-nya ini biasanya dikumpulkan pada 1 minggu ke depan ya. Maksudnya 1 minggu ke depan dihitung dari kelas saya yang hari kemarin ya. Kemarin itu adalah hari Selasa, jadi Selasa siang. Jadi paling lambat dikumpulkannya adalah 20, sorry ya, bentar ya. Paling lambatnya adalah 27 Agustus 2024. Biasanya kan kelas mulai jam 1.15, jadi saya bisa akan tutup pengumpulan itu maksimal jam 12 siang ya. Nah, kalau Anda ada pertanyaan tentang hal ini, Anda boleh tanpa ragu-ragu untuk setiap saat boleh menanyakan kepada saya, mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam ya, tidak ada masalah. Karena saya tidak wajib membalas saat itu juga. Saya akan membalas mungkin eh, besoknya atau besoknya, tapi saya usahakan akan selalu membalas. Ya, Anda bertanya kapanpun boleh-boleh saja. Saya kira itu saja eh, penjelasan dari saya. Anda PR-nya ada 3 nomor. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang soal-soal ini.
mengenai logical equivalences dan tautologi menggunakan hukum-hukum yang ada. Saya harap Anda semakin mengerti. Jika Anda masih belum mengerti, silakan tidak ragu untuk menanyakan kepada saya. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri pembicaraan kita. Terima kasih.